Kalau bisa kita fokuskan, ada 3 poin. Quran, salat malam dan doa. Tolong diperhatikan 3 ini. Doa di saat buka puasa makbul. Doa di saat kita sahur makbul. Doa saat kita tahajud atau doa qunut, saat tarawih, witir, itu makbul. Manfaatkan saatnya diijabah doa kita. Silahkan sebutkan hajatmu, karena doa itu dijamin makbul. Jangan disia-siakan kesempatan. Makbul, tidak ditolak. Apapun permintaan kita tidak ditolak, kata Rasulullah SAW. Jangan disia-siakan. Yang kedua, salat. Salat malam. Ada orang berkata, sebenarnya maaf Ustaz, saya ingin salat malam panjang. Tapi saya orang awam, belum hafal. Boleh enggak saya membaca sambil salat malam, saya membaca dari Al-Quran? Boleh. Bahkan boleh dari HP. Kita salat sambil megang HP, kita boleh. Yang sudah ada download Al-Quran, tapi dalam syarat kita, di off play ya, supaya tidak mengganggu. Jangan sampai ada WA masuk, kita magi salat, malah fokus melihat WA-nya. Kita harus matikan, tapi bisa mendownload Al-Quran, tambah internet, kita bisa memindahkan halaman. Atau lebih simpel lagi adalah kita membuat sebuah tempat yang agak tinggi, penyimpanan Al-Quran, sambil kita bisa memperhatikan Al-Quran dan membaca sambil kita salat. Bisa baca 2 halaman, bisa baca 1 halaman sesuai kemampuan. Pas di rakaat yang kedua tinggal kita pindahkan halaman. Walaupun dalam salat, kalau dalam salat sunnah, apalagi gerakan-gerakan dalam salat sunnah, apalagi gerakan yang terkait dengan kebutuhan di dalam salat, itu tidak membatalkan salat. Kita bisa memanfaatkan. Terus yang ketiga, Al-Quran. Apakah ada enggak cara mudah mengkhatam Al-Quran sebanyak-banyaknya di 10 malam terakhir? Ada. InsyaAllah saya kasih sangat mudah. Baca Al-Quran 1 juz setiap waktu salat. Waktu subuh baca 1 juz, waktu zuhur 1 juz, waktu asar 1 juz, waktu maghrib 1 juz, waktu isya 1 juz. Berarti dalam 1 hari kita dapat 5 juz. Bagi orang lancar, saya pribadi kalau baca 1 juz, saya butuh waktu 12 minit sampai 14 menit. Kalau bagi orang mungkin awam masih agak sedikit berbata-bata, dia mungkin membutuhkan 30 menit, bisa 40 menit. Bagi orang yang sama sekali buta huruf, bagaimana bisa meraih khataman Al-Quran? Alhamdulillah bisa. Ada fatwa dari guru saya, seorang ulama besar di Madinah. Beliau memfatwakan membaca Al-Quran maupun simak, mendengar CD murattal atau tilawah murattal, kita dengar pahalanya sama, setiap 1 huruf 10 kebaikan. Berarti bagi orang awam yang masih sulit membaca atau buta huruf, dia boleh khatam Al-Quran tapi melalui pendengaran, mendengar tilawah murattal sampai kita khatam Al-Quran. Dan kita fokuskan setiap salat kita dengar 1 juz. 5 waktu salat berarti 5 juz. Lebih-lebih lagi kita bisa 1 juz sebelum salat, 1 juz sesudah salat. Berarti dalam 1 hari kita dapat membaca 10 juz atau mendengar 10 juz. Berarti 3 hari kita sudah khatam Al-Quran. Dalam 10 malam kita sudah khatam 3 kali Al-Quran. Subhanallah. Luar biasa kesempatan mudahnya untuk mengkhatam Al-Quran. Saya sedih kalau mendengar ada orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya, masuk Ramadan sampai habis Ramadan tapi tidak khatam sama sekali Al-Quran. Padahal bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kalau tidak membaca dan mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan, kira-kira kapan minat lagi untuk mengkhatam Al-Quran? Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam 3 amalan, kalau bisa yang lain seperti sedekah, yang lain-lain apa yang kita mampu laksanakan di malam harinya agar kita mendapatkan nilai pahala 1000 bulan. Salat sudah saya jelaskan bagaimana cara kita salat, apalagi bagi orang yang belum hafal. Mau salat sendiri boleh, mau berjamaah boleh. Kemudian berjamaah maksudnya di rumah saja. Kemudian kita membaca Al-Quran, sudah saya kasih metodenya. Boleh 1 hari 5 juz, bisa 10 juz. Bagaimana caranya? Kita bagi-bagi sebelum salat, 1 juz sesudah salat. 1 juz itu berarti kita mendapatkan 10 juz dalam 1 hari. Kalau merasa keberatan terlalu banyak, tak apa-apa, tetapkan 1 juz dalam setiap waktu salat. Anda masih pun merasa berat,
setengah juz sebelum salat, setengah juz sesudah salat, dan insyaAllah tetap kita mendapatkan 5 juz dalam sehari. 5 juz dikali 3 dibagikan kepada 30, berarti 6 hari kita bisa khatam Al-Quran dalam 6 hari. Minimal usahakan, kalau tidak bisa 2 hari, tidak bisa 2 kali, tidak bisa 3 kali khatam Al-Quran di 10 malam terakhir, minimal 1 kali. Karena saya ingin kita sama-sama mendapatkan pahala khataman Al-Quran di Lailatul Qadar. Apalagi kalau anda bisa khatam Al-Quran di Lailatul Qadar. Walaupun barangkali Lailatul Qadar di malam 25 atau bisa malam 27 atau malam 23, tapi kita khatam di malam 27 atau di malam 29, niat dan ikhtiar yang kita lakukan, saya yakin innal ladzina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah sudah menjanjikan orang yang beriman dan beramal amal salih, melakukan amal salih, tidak akan disia-siakan amalannya. Walaupun tidak bersamaan dengan Lailatul Qadar, kalau dia bersamaan Lailatul Qadar akan mendapatkan nilai pahala lebih dari 1000 bulan. Kalau tidak dapat Lailatul Qadar, paling tidak dia mendapatkan pahala berjuangan ibadahnya 10 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan di Lailatul Qadar dan kita bersama menjemput Lailatul Qadar, amalan-amalan yang bisa kita meraih Lailatul Qadar, mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Kita beraktivitas di rumah aja, jadikan rumahmu adalah sumber atau pusatnya cerah cahaya ibadah, cahaya salat malam, cahaya Al-Quran dari rumah. Biasanya dari masjid-masjid, tapi Allah tahun ini memilih kita dari rumah, bisa menjadikan rumah kita tempat ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, la taj'alu buyutakum maqabir waqra'ul Qur'ana fiha. Bacalah Al-Quran dalam rumahmu dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Makanya kita ikuti dan meniru Nabi Muhammad SAW. Segala aktivitas ibadah sunnah Nabi Muhammad SAW selalu di rumah, hanya salat wajibnya di masjid. Tapi karena kondisi corona, termasuk salat wajib kita di masjid. Semenjak corona saya tidak berkesempatan Jumatan, saya mengganti dengan salat zuhur di rumah, beraktivitas semuanya di rumah, online pun di rumah, tadarus Al-Quran dari rumah, salat tarawih kita di rumah, dan insyaAllah kita akan livekan salat tarawih mulai malam besok, mulai malam pertama dari 10 malam terakhir, kita akan livekan tarawih, ingin memberikan contoh bagaimana kita melaksanakan tarawih di 10 malam akhir, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk memberikan kesadaran untuk umat, dan mudah-mudahan mereka bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dan untuk selalu mendapatkan pahala dan meraih Lailatul Qadar. Yang terakhir, ada 4 tanda Lailatul Qadar, dan sayang sekali tanda tersebut tidak akan datang dan muncul sebelum Lailatul Qadar, tapi semua tanda-tanda akan dihadiri sesudah Lailatul Qadar. Yang pertama, ketika terbitnya waktu subuh dan mulai terang, terlihat langitnya bersih, sedikit sekali awan-awan tidak seperti biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, udaranya sejuk dan terasa kenikmatan dan keindahan yang sangat luar biasa. Tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, tapi terasa seperti ada udara, kalau kita bilang di Arab, jawul jannah, hawa surga, atau anginnya surga. Saking nikmatnya, sejuknya, luar biasa. Kemudian yang ketiga, ketika terbitnya matahari, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan, karena tanda malam tadi adalah Lailatul Qadar, terbitnya matahari, dia bersinar tapi tidak silau. Artinya sinarnya dan cahaya matahari tidak menyakiti kita. Hanya beberapa waktu, kurang dari 1 jam, dan kami setiap tahun suka mengikuti. Waktu saya masih di Madinah, habis kita i'tikaf, kalau kita masih keluar di area Masjid Nabawi, di halaman Masjid Nabawi, kita ingin melihat saat terbitnya matahari, terlihat ada cahaya matahari, tapi kita masih bisa pandang dengan mata karena dia tidak silau, menyakiti atau mengganggu mata kita. Dan ini subhanallah menjadi tanda Lailatul Qadar. Ada yang menyebutkan tanda yang keempat adalah kesujukan di hati. Kita merasa malam itu dan paginya nikmat luar biasa. Beda sama setiap malam, terasa keindahan, kenikmatan di dalam rauhani kita, dalam hati kita, pandangan kita. Bahkan ibadah pun
apalagi khususnya yang betul-betul menghidupkan malamnya dalam beribadah, berbagai macam ibadah. Datang satu malam dia akan merasa, kok ibadah saya nampaknya kali ini beda ya sama malam-malam sebelumnya. Ini merupakan tanda yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan Lailatul Qadar, keindahan Lailatul Qadar, keagungan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan tertulis nama kita sebagai orang yang diterima amal ibadahnya di Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya salut dan menyambut semua yang bergabung bersama kami dalam kesempatan ini. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, dari berbagai negara dan kota dan juga dari tanah air. Semoga pertemuan ini membawa berkah bagi kita. Saya harap, ayo mari kita sama-sama komitmen untuk menikmati Lailatul Qadar. Jangan kita melihat tanda-tandanya, jalan yang kita kejar malam tertentu, tapi betul-betul kita hidupkan sepanjang malam. Kalau bisa, tunda malam harinya, istirahatnya di siang hari dan di pagi hari. Kalau bisa jangan tidur malam hari, tapi betul-betul sibukkan. Kalau bisa tinggalkan. Bagaimana kita bisa tinggalkan HP-nya, jauhkan dari HP, karena saya melihat banyak orang terganggu gara-gara HP-nya. Bisa dia salat tapi HP-nya aktif, baca Quran di samping HP-nya, dan selalu ada HP-nya. Kalau bisa tolong jauhkan HP atau matikan HP, atau kalau bisa sekalian kuburkan HP-nya hanya dalam malam hari. Saya tidak minta pagi dan siang hari. Bagi pagi dan siang hari silahkan boleh beraktivitas dengan HP sesuai kebutuhan. Tapi kalau sudah malam hari, mohon dengan sangat, mohon dengan hormat, saya ingin betul-betul Anda semua bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Anda semua bisa meraih keberkahan Lailatul Qadar. Anda semua bisa mendapatkan pahala yang begitu besar di Lailatul Qadar. Bahkan tertulis nama kita di Lailatul Qadar sebagai hamba yang diterima di sisi Allah, diampuni segala dosanya, apalagi dibebaskan oleh Allah dari neraka Jahannam. Makanya jamaah sekalian, saya mohon dengan sangat, kalau saya mampu buat surat kepada semua jamaah, masing-masing saya tujukan surat itu, dan saya harap dalam isi surat, ya jamaah sekalian, hei jamaah, tolong dengan sangat, tolong dengan hormat, tolong jangan sia-siakan. Kita di saat tahun ini kita menghadapi ujian yang sangat luar biasa. Kita hanya menunggu Allah turunkan keridhaannya. Kita hanya nunggu Allah turunkan rahmatnya. Kalau kita tidak bermohonan rahmat Allah, tidak memohon kehadirat Allah, tidak memohon pertolongan Allah, tidak memohon keridhaan Allah, bagaimana berubah keadaan ini? Tak akan mungkin berubah kalau kita tidak menunjukkan betapa luar biasa kita sedih, betapa luar biasa kita terluka hati kita karena tidak bisa beraktivitas ibadah di masjid, betapa terluka hati kita karena tidak bisa i'tikaf di masjid, betapa luka hati kita karena tidak bisa Jumatan di masjid. Hanya Allah saja yang maha menolong kita. Makanya jamaah sekalian, tolong jangan disia-siakan. Hanya 10 malam, kita tidak merasa sudah sebentar lagi 20 hari, 19 hari ini, dan besok sudah 20 hari. Betapa luar biasa tidak terasa Ramadan berlalu, hanya yang tersisa sedikit. Yang lebih banyak sudah berlalu, yang tersisa sedikit. Jangan disia-siakan. Mudah-mudahan dengan kehadiran 10 malam dan kita menunjukkan semangat kita bersungguh-sungguh menjadi hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan yang terbaik. Semoga Allah balas yang terbaik di dunia. Dan insya-Allah dengan 10 malam terakhir ini, insya-Allah kita dibawa keberkahannya Lailatul Qadar. Bukan hanya sesaat, tapi sepanjang sisa umur kita, insya-Allah akan meraih keberkahan Lailatul Qadar sampai dijemput oleh Allah dan kita menghadapi sakratul maut dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita sama-sama belajari di sore hari ini, mungkin di waktu negara lain, mungkin pagi hari, siang hari, ada yang malam hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi anda semua, dan semoga Allah berikan kemampuan istiqamah, terbuka hatinya, tersuci rauhaninya dan semangat jiwanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya
10 malam adalah ketegasan dari kita yang menentukan nasib. 10 malam terakhir adalah semangat kita yang merubah nasib. 10 malam terakhir kesungguhan kita dan keikhlasan kita yang Allah akan menurunkan keridhaannya, dan insya-Allah terkabul segala hajat kita dan permohonan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang sama-sama kami pelajari mudah-mudahan membuka wawasan kita, membuka hati kita agar kita insya-Allah mampu mendapatkan dan meniru Nabi Muhammad SAW dalam 10 malam terakhir, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang sama-sama belajari dan majlis ini walaupun dari jarak jauh, mudah-mudahan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan amal salih yang kita lakukan bersama walaupun di rumah masing-masing dan dalam jarak yang begitu jauh, tapi mudah-mudahan menjadi amal salih yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kesempatan dalam sisa waktu sebelum ditutup doa, diharapkan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, berarti alhamdulillah sudah jamaah mengerti dan memahami. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sepanjang malam itu qiyamul lail. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, afdalus salati ba'dal fariḍah qiyamul lail. Salat yang terbaik sesudah salat fardu adalah salat malam, qiyamul lail. Disebutkan kata qiyam karena lebih panjang berdiri, lebih lama berdirinya dibanding ruku' dan sujud dan lain sebagainya. Sampai Rasulullah SAW disebutkan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana yaqumul lail hatta tatafattar qadamah. Rasulullah SAW salat malam sampai bengkak kakinya, saking lama panjangnya berdiri sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajud itu disebutkan seperti tersembunyi rahasia malamnya, atau ada yang mentafsirkan tahajud adalah, kata tahajud adalah sesudah bangun tidur, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menggambarkan Nabi afdalus siyam siyamu Daud wa afdalu qiyam qiyamu Daud alaihi salam. Kata Rasulullah, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud, puasa satu hari dan hari tidak. Kemudian salat malamnya, di awal malam dia tidur, kemudian dia bangun lagi sepertiga malam, kemudian nanti tidur lagi. Artinya salat tidur, salat kemudian tidur lagi. Itu yang disebutkan sesudah bangun tidur, disebutkan kata tahajud. Tapi bukan berarti lebih wajib tahajud atau lebih wajib tidur. Ada orang katanya tidak harus tidur walaupun hanya tutup mata sebentar terus buka lagi. Itu tidak ada dalam hadis SAW suruh tutup mata. Kalau orang matanya melek terus, masa dia tutup sebentar buka lagi, boleh salat tahajud. Yang dimaksud lebih afdal, kenapa tidur kemudian bangun tahajud malam hari sepertiga akhir? Pertama, karena ini amalan itu tersendiri memiliki kelebihan. Kita mau salat malam, tapi kita tinggalkan nyamannya tidur. Beda sama orang yang salat malam sebelum tidur. Karena di sini mujahadah. Mujahadahnya apa? Tinggalin tempat tidur, lagi sejuk, apalagi meluk istri, AC-nya nyala. Kemudian kita merasa, malas nih, berat dah. Apalagi kita mau fikirkan kamar mandinya jauh, apalagi dinginnya air. Jadi ini semua membuat kita tetap masih bangun, dan disitulah memiliki kelebihan dan nilai. Makanya ulama menyebutkan lebih afdal tidur dan salat malam. Itu disebutkan kata tahajud atau tidur sebelum salat malam. Tapi kalau anda tahu diri, saya orang susah, tak bisa saya tidur dan bangun lagi. Ini kembali kepada kemampuan masing-masing. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW menyuruh sebagian sahabat termasuk Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyuruh saya salat witir sebelum tidur. Berarti Rasul mengizinkan untuk salat malam, dan sebagian daripada salat malam adalah witir. Rasul menyuruh dia sebelum tidur. Berarti diberikan kebebasan untuk kita melaksanakan qiyamul lail dan salat malam walaupun kita belum tidur. Dan ini kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Saya pribadi habis salat tarawih
Kalau di luar bulan Ramadan, habis salat Isya, sunnah ba'diyah, kemudian saya suka 2 rakaat, niatkan salat qiyamul lail atau salat malam, kemudian saya lanjutkan lagi muqaddim witir 2 rakaat, kemudian 1 rakaat witir. Kemudian saya beraktivitas, kemudian tidur. Habis itu kalau seandainya saya sempat bangun, masih ada waktu belum subuh, saya salat tahajud lagi, tapi tidak boleh witir lagi karena Rasulullah SAW melarang tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Wallahu ta'ala. Dan semua amalan kebaikan dianjurkan untuk kita lakukan pagi hari, siang hari, dan ini kembali tergantung aktivitas kita. Kalau ada misal orang lebih banyak bisa baca Al-Quran tapi tunda khatamannya di malam hari, misal contoh, anda bisa baca Quran setiap hari, kalau anda mau khatam, jangan khatam pagi hari dan siang hari, tapi khatam malam hari. Supaya apa? Mendapatkan nilai khataman lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau misal anda bisa aktivitas seperti salat duha, salat duha tidak ada malam hari, tapi di siang hari, berarti anda bisa hidupkan salat duha. Salat duha bebas bacaannya, tidak harus. Banyak orang tinggalkan salat duha, alasannya belum hafal wasyamsi wa duhaha. Dia berkata, ana belum hafal wasyamsi wa duhaha, ana belum hafal wa duha, ana tidak salat duha. Salat duha tidak ada ayat tertentu, walaupun hanya dengan suratul Fatihah, sah salat duha kita. Qul huwallahu ahad, berkali-kali tidak masalah, itu juga sah salat duha kita. Kita bisa hidupkan salat duha, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Ada yang disebutkan maksimal 12 rakaat. Ada yang sebagian ulama memilih 8 rakaat, minimal 4 rakaat. Ada yang berkata 2 rakaat. Jadi apa yang kita bisa lakukan di pagi hari dan siang hari, menurut saya zikrullah boleh kita jadikan wirid. Misal pagi hari dan siang hari saya mau tasbih 100 kali, saya mau bersalawat 100 kali. Apalagi bersamaan hari Jumat. Kalau Jumat, hari Jumat, malam hari malam Jumat dan hari Jumat dan siang hari Jumat, Rasulullah SAW menanjurkan untuk berbanyak salawat kepadaku. Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, sebaik-baik harimu adalah hari Jumat. Berbanyaklah salawat kepadaku. Kata ulama, lifal banyak, ada banyak ada sedikit. Kalau anda bisa termasuk kata banyak, harus 300 ke atas. Kalau masih di bawah 300, berarti belum mencapai perintah Rasul, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Berarti kita harus banyak kesempatan, zikir, silaturrahim, istighfar, baca salat duha, kemudian sedekah di pagi hari dan siang hari, baca Al-Quran, tapi tunda khatamannya di malam harinya. Banyak amal saleh yang kita bisa melakukan di siang hari. Tapi kita lebih banyak fokus di malam hari karena Lailatul Qadar berada di malam hari. Wallahu a'lam. Di awal ceramah saya sudah sampaikan, Allah sengaja merahasiakan. Mungkin Allah buka kepada hamba-hamba yang Allah tentukan. Karena bagi Allah hamba-hamba tersebut, mereka memang luar biasa. Sepanjang harinya, sepanjang malamnya, sepanjang hidupnya seperti Lailatul Qadar. Mereka tidak pernah membedakan Lailatul Qadar dan malam-malam lainnya karena memang ibadahnya begitu luar biasa istiqamah. Makanya kalau Allah berikan tanda kepada mereka, hamba yang terpilih, dan Allah memberikan tanda apakah melalui mimpi ru'yatun salihah, mimpi yang baik atau salihah menunjukkan tanda-tanda Lailatul Qadar, bisa menjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mereka bisa mengambil firasat itu adalah Lailatul Qadar. Allah berikan banyak tanda-tanda hubungan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda itu hanya kepada hamba pilihan karena mereka tidak terpengaruhi. Kalau ada saya tahu Lailatul Qadar ini berarti malam yang lain saya tidak perlu hidupkan. Kalau hamba tersebut ini pilihan Allah, mereka memang selalu beribadah dan luar biasa semangatnya, makanya tidak dirugikan mereka tahu atau tidak tahu Lailatul Qadar. Beda sama mohon maaf orang yang malas. Kalau dia tahu malam 27 adalah Lailatul Qadar, berarti dia semua panjang malam dia tidak akan aktivitas ibadah, malas, udah, tidak usah capek. Lailatul Qadar kan malam 27, tunggu aja malam 27. Makanya Allah sengaja rahasiakan supaya tahu mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang mujahadah, mana yang malas dan lemas. Wallahu a'lam. Ulama sudah menggambarkan kalau ada orang kelewat salat Id, dia bisa qada. Berarti salat Id itu sebenarnya bisa dilaksanakan walaupun di rumah dalam kondisi COVID-19. Diimami oleh seorang suami, dan salat Id kita harus belajari, dan ini barangkali cara Allah untuk kita salat Id di rumah tahun ini masing-masing
berarti kita seluruh warga yang di rumah masing-masing mau tidak mau terpaksa rida tidak rida terpaksa mempelajari tata cara salat Id. Barangkali Allah kirimkan COVID-19 supaya umat terpaksa belajar salat Id. Mungkin jadi salah satu hikmah di balik itu. Wallahu a'lam. Karena mohon maaf banyak yang masih sampai sekarang karena hanya dia ikut-ikutan salat Id ramai-ramai di masjid-masjid atau di tempat musalla, akhirnya mereka tidak begitu memiliki pemahaman bagaimana cara takbir, berapa kali takbir di rakaat kedua, apa ayat yang dibacakan. Dan menurut saya kesimpulan boleh anda laksanakan karena tidak ada harus jamaah tertentu. Bisa dengan suami, istri dan anak mencukupi, bisa sesuai. Ini kan ada ijtihad ulama, walaupun tidak ada dalil dari ayat Al-Quran atau hadis, tapi ada fatwa-fatwa dari ulama membolehkan. Dan sudah saya kemarin di beberapa kajian yang saya sudah memohon kepada Majlis Ulama Indonesia segera mengeluarkan fatwa atau keterangan atau pernyataan kepada masyarakat supaya memberikan wawasan dan pemahaman bagaimana cara melaksanakan salat Id di rumah kita masing-masing. Harus kita belajari, dan alhamdulillah sekarang untuk belajar agama dengan cara mudah. Pasti antum kenal Syekh Google. Syekh Google itu kan sangat terkenal dan sangat sederhana. Tinggal kita tata cara belajar atau salat Id di rumah. Pasti akan keluar berbagai pandangan. Silahkan anda bisa membuka wawasan. Jangan hanya mendengar pendapat saya atau pendapat apa yang saya sampaikan. Mungkin anda bisa memiliki wawasan yang lain, pandangan yang lain, dan kita bisa mengikuti mana yang kira-kira terlihat sesuai dengan perasaan hati kita, dan insyaAllah bisa melaksanakan salat Id di rumah masing-masing. Tidak harus jumlah yang besar, tidak harus jumlah yang tertentu, dan kita bisa salat Id tambah khutbah. Khutbah itu tidak merupakan kewajiban, atau tidak sah salat Id harus ada khutbahnya. Beda sama Jumat, tidak sah Jumatan kalau tambah khutbahnya. Beda sama salat Id. Kita bisa melaksanakan dengan tata cara sebagaimana dijelaskan beberapa hadis dan juga dijelaskan oleh ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam kajian tadi saya sudah menggambarkan salah satu tanda adalah sebuah ketenangan, kesejukan di hati. Kita merasa walaupun jamaah sekalian berfokus untuk beribadah sepanjang 10 malam, pasti ada satu malam, dan ini khusus untuk betul-betul yang mujahadah, jangan yang malas-malas, tapi yang betul-betul menghidupkan sepanjang malam, 10 malam terakhir. Pasti kalau pas saat Lailatul Qadar, karena dia memang setiap malam dia melaksanakan ibadah yang sama, tapi di Lailatul Qadar akan dia merasa kenikmatan yang luar biasa, sampai dia mungkin muncul penasaran, salat saya malam ini kok beda sama tadi malam, beda sama kemarin malam. Muncullah perasaan karena Allah sudah melihat, pertama melihat tanda kesungguhan. Setiap malam dia beraktivitas ibadah, Allah melihat tanda kesungguhan dan keseriusan membaca Al-Quran setiap malam. Berarti dia menunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku betul-betul ingin menjemput Lailatul Qadar, dan aku tidak memilih malam yang tertentu. Saya sepanjang malam insya Allah menjadi yang terbaik. Makanya Allah di malam tersebut Allah akan memberikan perasaan yang nikmat dan keindahan bagi orang yang memiliki firasat dan memiliki iman. Akan iman mengarahkan petunjuknya memiliki perasaan keindahan Lailatul Qadar. Jazakallahu khair, Syekh. Ini sudah dan saya usulkan setiap anda selesai malam hari, sepanjang malam, kalau sudah masuknya terbitnya subuh dan anda melaksanakan subuh esok harinya, mohon lebih banyak berdoa, Allahumma taqabbal minni Lailatul Qadar, Allahumma taqabbal minni Lailatul Qadar. Ya Allah, mohon terimalah aku, terimalah keluarga aku di malam Lailatul Qadar. Kita usahakan doa ini setiap malam, walaupun bahasa Indonesia, karena kita memohon kepada Allah diterima. Seandainya yang tadi malam Lailatul Qadar, berarti habis subuh kita laksanakan doa, ya Allah, mohon diterima Lailatul Qadar kami, mohon terima ibadah kami. Kalau belum Lailatul Qadar, berarti kita tunggu malam besoknya, dan seterusnya. Dan itu yang dilakukan oleh as-salafus salih, orang-orang pendahulu kita, orang yang salih. Selepas ibadah mereka selalu memohon kepada Allah, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Itu yang selalu mereka ajukan kepada Allah permohonannya, mudah-mudahan diterima. Dan ini yang harus menjadi tingkat utama dalam doa kita, selalu memohon kepada Allah diterima amal ibadah kita, di antaranya Lailatul Qadar.
Alhamdulillah, insya Allah Syekh. Allah. Ini sudah ada 5 yang kita baca, masih ada 5 lagi Syekh. Kita lanjutkan atau doa Syekh? Dan apa-apa, masih waktu, ya masih kira-kira 10 menit lagi. Insya Allah. Pertanyaan nomor 6. Syekh, tausiah yang lalu Syekh katakan menghafal Al-Quran itu tidak wajib yang minggu lalu sebelumnya. Tapi saya dengar bahwa tujuan utama seorang muslimin itu menghafal Al-Quran agar bisa membantu orang tua atau keluarga nanti di akhirat. Siapa saja yang bisa dibantu sama menghafal Al-Quran itu dapat syafaat. Itu gimana Syekh? Ya inilah yang saya khawatir disalah fahami. Yang saya maksud lebih diutamakan tahsinut tilawah daripada hafalan Al-Quran. Yang saya tidak membolehkan, dan itu adalah arahan dari para ulama dan guru-guru kami di Madinah, tidak sahkan dan tidak membenarkan orang yang menghafal tanpa dasar yang benar. Artinya hurufnya masih belum fasih, tajwidnya belum sempurna, bacaannya masih banyak keliru dan salah, tapi tetap dia mau hafal. Apalagi dengan metode karantina hafal Al-Quran 4 bulan, karantina hafal Al-Quran 2 bulan. Tapi ketika dites bacaannya, Al-Fatihah aja tidak sah. Bahkan Al-Fatihah bisa membatalkan salatnya karena bacaannya tidak sah. Makanya wajib memperbaiki bacaanmu, tidak wajib menghafal. Kalau anda sudah hafal, sudah baca, bacaannya bagus, sudah hurufnya bagus, jelas, tajwidnya bagus, silahkan. Justru manfaat dan keutamaan penghafalan Al-Quran itu luar biasa. Apalagi anak, kalau kita gagal sebagai orang tua penghafal Al-Quran, ayo dorong anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Tapi yang saya maksud, yang kenapa sekarang banyak orang fokus penghafal Al-Quran, padahal hafalan Al-Quran sendiri tidak wajib. Banyak sahabat Rasul tidak hafal Quran. Kalau itu wajib, berarti seluruh sahabat Rasul pasti hafal Quran. Sebagian besar sahabat Rasul tidak menghafal Al-Quran. Tapi mereka mengutamakan lebih membaca dengan benar dan juga mengamalkan. Kita sekarang tidak pernah membaca benar, tidak mengamalkan, tidak menghayati, langsung mau hafal. Justru itu akan menjadi beban. Apalagi bisa menjadi dosa karena kita hafal dengan dasar yang salah. Hurufnya masih banyak keliru. Makanya tolong difahami apa yang saya maksud. Yang saya maksud, kalau hafalan itu tidak wajib, memperbaiki wajib. Warattilil Qur'ana tartila, sebagaimana ayat suratul Muzammil ayat 6. Bacalah Al-Quran sebagaimana Allah turunkannya, tapi masih banyak orang memperhatikan hafalan dibanding bacaan. Tahsinut tilawah. Makanya saya dorong semua jamaah sekalian, boleh anda hafal, boleh dorong anaknya menghafal Al-Quran, tapi jangan menjadi hal utama. Jangan menjadi betul-betul fokus sambil benar-benar merepotkan keluarganya, merepotkan anaknya untuk menghafal. Tapi tolong disesuaikan. Kalau anda melihat kemampuan anakmu atau kemampuan diri, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, walaupun belum sempurna, cukup. Dan ini yang boleh menarahkan adalah guru yang ahli, yang membolehkan. Oh, anda bacaan anda bagus, anda silakan boleh hafal. Dan boleh lanjut hafalan. Kalau di bulan Ramadan, yang saya pelajari dari guru-guru kami di Madinah, dan selama kami di Madinah, mereka mendorong kita lebih banyak khatam Al-Quran. Imam Syafi'i khatam 60 kali di bulan suci Ramadan. Kita disuruh oleh ulama guru, dan kita melihat as-salafus salih, orang pendahulu kita, semua mereka berlomba-lomba untuk sebanyak-banyak mengkhatam Al-Quran. Kalau kita hafal Al-Quran di bulan Ramadan, pasti akan terhalang, tidak bisa banyak-banyak menghafal Al-Quran. Mengkhatam Al-Quran. Mengkhatam Al-Quran, membaca Al-Quran, walaupun anda tidak memahami isinya, tetap mendapatkan pahala setiap satu huruf 10 kebaikan. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khair Ustaz. Semoga tidak disalahpahami lagi Ustaz ya, Syekh ya. Kemudian pertanyaan nomor 7, apakah Lailatul Qadar hanya diberikan kepada hamba-hamba terpilih? Karena terkadang kita sudah berusaha, ternyata terlelap tidur pada malam hari, padahal sudah pasang alarm. Apakah itu bukan rezeki kita? Makanya saya bilang, tadi juga di dalam kajian saya, usahakan, manfaatkan, menghidupkan sedikit malam hari walaupun di awal malam.
Misal, contoh, kalau jamaah sekalian di rumah ada yang suka laksanakan tarawih. Tarawih kan habis Isya. Berarti itu tarawih kan terhitung Lailatul Qadar. Walaupun anda habis tarawih, anda tidur, kemudian anda sudah pasang alarm, anda sudah pesan waktu, ingin bangun, waktu sahur, sekalian sahur dan tahajud, ternyata terlewat, ketiduran, bangun subuh. Jangan anda merasa, aduh Lailatul Qadar kelewat, saya tidak dapat. Jangan-jangan saya termasuk hamba-hamba yang Allah tidak senang sama saya. Allah sudah menolak saya. Aku belum jadi hamba pilihan Allah. Alhamdulillah anda sudah tarawih di awal malam. Itu tarawih terhitung Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar bukan jam 3 malam. Lailatul Qadar bukan jam 4 malam. Lailatul Qadar habis maghrib sampai subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya maghrib termasuk dapat Lailatul Qadar. Isya dapat Lailatul Qadar. Apa namanya? Tarawih dapat Lailatul Qadar. Tapi yang dapat kelebihan, memiliki kemampuan bisa lebih banyak lagi ibadah, antara baca Quran, menghidupkan malam harinya, beraktivitas, menjauh dari hal-hal yang mengganggu kesibukan kita dalam beribadah, menjauhi dari hiasan dunia, fikiran dunia, urusan dunia. Betul-betul kita tunjukkan yang terbaik sama Allah, pasti akan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Syekh. Saya kira ini saya sudah di kode panitia untuk mengakhiri Syekh. Tafadhol masykur untuk berdoa menjelang Jakarta. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya dzal jalal wal ikram, nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahyina fi lailatul qadar. Allahumma akrimna bi lailatul qadar. اللهم أكرمنا بليلة القدر اللهم أكرمنا بليلة القدر Ya Allah, muliakanlah kami dengan Lailatul Qadar. Berilah kepada kami malam Lailatul Qadar. Bukakanlah hati kami agar kami bisa menjemput Lailatul Qadar dan mendapatkan ampunan dosa kami ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وادفع عنا هذا البلاء. يا الله, kami mohon angkatlah ini bala. Ya Allah, angkatlah wabah ini ya Allah dari negeri kami Indonesia dan dari seluruh negara, dan masyarakat kami selalu dalam lindungan Allah ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan semua masyarakat Indonesia dimanapun berada dalam lindungan-Mu dari segala bahaya dan segala keburukan ya Arhamar Rahimin. Anugerahkan kepada kami dan keluarga kami menjadi penghafal Al-Quran, pencinta Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebanggaan kami terhadap anak kami menjadi penghafal Al-Quran. Jadikan anak kami yang membawa syafaat Al-Quran untuk kedua orang tua kami. Ya anak kami yang membawakan hadiah mahkota untuk kedua orang tuanya. Anak kami yang melantunkan bacaan Al-Quran di hadapan hari kiamat. Birahmatika ya Rahman. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah salat tarawih kami, terimalah segala ibadah kami selama bulan suci Ramadan, dan berikan kepada kami kekuatan lahir dan batin agar kami mampu istiqamah di 10 malam akhir ini ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, terimalah segala usaha kami. Ya Allah, walaupun kemampuan kami masih banyak kekurangan kami, maafkan atas kekurangan kami. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami, ampunilah segala dosa kami, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk meraih Lailatul Qadar di 10 malam yang akan datang. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.